pengenalan pupuk, transportasi air pada tumbuhan, dan hidroponik. Tujuan praktikum: mengamati aneka jenis pupuk, mengetahui prinsip hidroponik sederhana, membuktikan adanya transportasi pada tumbuhan. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah wadah, pisau, handphone, botol bekas, talenan, gelas besi, gelas ukur, kertas label, pena, dan cutter. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah pupuk KCl, pupuk TSP, pupuk gandasil D dan B, pupuk kompos, pupuk EM4, urea, pewarna makanan, sawi putih, air minum, air sumur, air cucian beras yang diendapkan semalam, dan bawang merah. Cara kerja: transportasi air pada tumbuhan. Bagian pangkal sawi putih dipotong, kemudian wadah diisikan air. Pewarna makanan sebanyak 3 warna yang berbeda digunakan karena molekul yang ada di pewarna makanan mudah larut dan mudah diserap oleh tumbuhan. Yang diteteskan sebanyak 10 tetes ke dalam wadah yang berisi air. Sawi putih dipotong bagian pangkalnya dan dimasukkan ke dalam air yang telah diberi pewarna. Pewarnaan dilakukan melalui batang sawi putih dengan memanfaatkan proses transportasi pada tanaman. Sawi putih yang direndam di dalam air yang diberi pewarna makanan diamati setiap 6 jam dan 24 jam, serta difoto pada jam yang telah ditentukan. Hidroponik sederhana. Botol bekas dipotong seperempat bagian dari atas, kemudian 3 botol ditandai sesuai dengan jenis air yang digunakan. Potongan bagian mulut botol diletakkan ke dalam botol yang bagian bawah, atau bagian badan botol. Botol sebanyak 3 buah masing-masing diisi dengan air yang berbeda, yaitu air cucian beras, air sumur, dan air minum. Kemudian air diisi sampai bagian mulut botol. Air cucian beras mengandung senyawa organik dan mineral seperti karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1. Bawang yang ditumbuhkan di air cucian beras sifatnya individualitis, di mana pekat dan cepat tumbuh. Air sumur masih mengandung berbagai jenis mineral dan senyawa kimia yang dapat dijadikan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman hidroponik. Air minum sudah mengalami beberapa proses untuk menghilangkan senyawa kimia dan beberapa mineral yang ada di dalamnya. Bawang merah dipotong ujung dan pangkalnya, kemudian diletakkan ke dalam botol yang berisi air sampai mengapung. Bagian pangkal bawang merah yang belum terendam air dapat ditambahkan air. Botol diletakkan di lokasi yang teduh dan diamati selama 2-3 minggu. Pertumbuhan dari bawang merah pada masing-masing botol dengan air yang berbeda difoto setiap minggu. Menurut Ginting 2014, pupuk adalah bahan yang berfungsi sebagai pengganti unsur hara yang diserap selama proses pengembangan dan pertumbuhan pada tanaman. Menurut Herdianto dan Setiawan 2015, pupuk berdasarkan bahannya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pupuk organik, pupuk hayati, dan pupuk anorganik. Berdasarkan hasil pada tabel 1 diperoleh bahwa pupuk TSP berwarna abu-abu dan berbentuk butiran. Hal ini sesuai dengan teori menurut Gusmiantun dan kawan-kawan 2019 yang menyatakan bahwa pupuk TSP berwarna abu-abu dan berbentuk butiran. Pupuk KCl berwarna merah atau putih dan berbentuk butiran kristal. Hal ini sesuai dengan teori menurut Pasaribu dan kawan-kawan 2012 yang menyatakan bahwa pupuk KCl berwarna merah atau putih dan berbentuk butiran kristal. Pupuk gandasil D berwarna hijau dan berbentuk serbuk, serta pupuk gandasil B berwarna merah muda dan berbentuk serbuk. Hal ini sesuai dengan teori menurut Agromedia 2007 yang menyatakan bahwa pupuk gandasil D dan gandasil B berbentuk serbuk, dan gandasil D berwarna hijau serta gandasil B berwarna merah muda. Pupuk kompos berwarna coklat kehitaman dan berbentuk tidak beraturan, serta pupuk EM4 berwarna kecoklatan dan berbentuk cair. Hal ini sesuai dengan teori menurut Eka Wandani dan Alfia Ningsi 2018 yang menyatakan bahwa kompos berwarna coklat kehitaman yang berbentuk tidak beraturan, dan EM4 berwarna kecoklatan yang berbentuk cair. Urea berwarna putih dan berbentuk butiran kristal. Hal ini sesuai dengan teori menurut Moro dan kawan-kawan 2019 yang menyatakan bahwa urea berwarna putih dan berbentuk butiran kristal. Pupuk urea, TSP, gandasil D, gandasil B, dan KCl termasuk pupuk anorganik karena dibuat dari bahan anorganik. Hal ini sesuai dengan teori menurut Herdianto dan Setiawan 2015 yang menyatakan bahwa pupuk anorganik adalah pupuk yang berasal dari bahan anorganik yang berfungsi sebagai pemberi unsur hara tambahan pada tumbuhan. Pupuk kompos termasuk pupuk organik karena kompos berasal dari sisa bahan organik. Hal ini sesuai dengan teori menurut Herdianto dan Setiawan 2015 yang menyatakan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari bahan organik seperti hewan dan tumbuhan atau sisa bahan organik yang dirombak menjadi hara untuk memperbaiki sifat kimia, biologi, dan fisik tanah.
Pupuk E4 termasuk pupuk hayati karena mengandung mikroorganisme. Hal ini sesuai dengan teori menurut Herdianto dan Setiawan 2015 yang menyatakan bahwa pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme yang bertujuan untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Menurut Suharjo 2019, transportasi tumbuhan adalah proses pengeluaran dan pengambilan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berdasarkan hasil pada tabel 2 diperoleh bahwa soya putih yang direndam dengan 3 pewarna makanan pada 6 jam memiliki warna akhir yaitu sudah mulai berwarna di beberapa bagian, dan pada 24 jam memiliki warna akhir yaitu daun berwarna ungu, merah, dan kuning hampir di seluruh bagian karena adanya xilem dan floem serta kapilaritas batang yang mengangkut air dan mineral. Hal ini sesuai dengan teori menurut Toto dan Yulisma 2017 yang menyatakan bahwa air pada tumbuhan diangkut dari xilem akar ke xilem batang sampai ke daun, dan floem juga bersambung ke semua bagian tumbuhan serta adanya kapilaritas batang yang dapat mengangkut air ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi sehingga terjadi transportasi air pada tumbuhan. Lama perendaman sawi menandakan waktu perendaman yang semakin lama maka transportasi air pada sawi semakin besar. Menurut Aini dan Aziza 2018, hidroponik adalah teknik budidaya atau penumbuhan tanaman tanpa memakai tanah sebagai media tanam dalam kultur cair atau dalam larutan nutrisi, tanpa atau dengan media artifisial, yaitu pasir, rock wool, kerikil, perlite, moss, dan lain-lain. Prinsip teknik hidroponik adalah menanam tanaman di media bukan tanah dan unsur hara diambil tanaman dari larutan nutrisi yang mengandung zat anorganik. Menurut Nur Halim dan kawan-kawan 2019, unsur hara adalah unsur mineral anorganik yang didapatkan dari tanah dengan cara penyerapan oleh akar yang berfungsi pada proses pengembangan dan pertumbuhan tanaman. Menurut Lestari dan kawan-kawan 2019, unsur hara dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara esensial dan unsur hara non-esensial. Unsur hara esensial adalah unsur yang dibutuhkan bagi tanaman untuk menunjang laju pertumbuhan, dan fungsinya tidak dapat digantikan dengan unsur hara lainnya, serta contohnya adalah natrium, kalium, dan fosfor. Unsur hara non-esensial adalah unsur hara yang diperlukan untuk aktivitas tanaman, dan tanpa unsur hara ini, tanaman masih bisa tumbuh atau dapat menyelesaikan siklus hidup dengan sempurna. Serta contohnya adalah silikon, natrium, aluminium, dan kobalt. Berdasarkan hasil pada tabel 3 diperoleh bahwa bawang merah yang ditumbuhkan di air minum pada minggu pertama dan minggu kedua belum ada pertumbuhan, karena air minum sudah mengalami beberapa proses pengolahan. Hal ini sesuai dengan teori menurut Rosita 2014 yang menyatakan bahwa air minum adalah air yang telah mengalami proses pengolahan untuk menghilangkan beberapa senyawa mineral dan senyawa kimia. Bawang merah yang ditumbuhkan di air sumur pada minggu pertama belum ada pertumbuhan, dan pada minggu kedua sudah tumbuh tunas karena air sumur masih mengandung senyawa kimia seperti zat besi. Hal ini sesuai dengan teori menurut Rajab 2016 yang menyatakan bahwa air sumur mengandung zat kapur, fosfor, dan zat besi yang sangat tinggi, sehingga tanaman dapat berkembang dan tumbuh subur. Bawang merah yang ditumbuhkan di air cucian beras pada minggu pertama belum ada pertumbuhan, dan pada minggu kedua sudah muncul tunas karena air cucian beras mengandung beberapa senyawa kimia seperti besi, kalium, fosfor, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan teori menurut Wulandari dan kawan-kawan 2012 yang menyatakan bahwa air cucian beras mengandung senyawa atau unsur kalsium, kalium, fosfor, magnesium, sulfur, nitrogen, besi, dan vitamin B1. Bawang merah yang ditumbuhkan di air minum belum ada pertumbuhan karena adanya kesalahan dalam menumbuhkan bawang merah di air minum sehingga membutuhkan keahlian khusus. Hal ini sesuai dengan teori menurut Aini dan Aziza 2018 yang menyatakan bahwa kekurangan dari hidroponik adalah membutuhkan keterampilan khusus dan kerugian yang ditimbulkan cukup besar jika mengalami kegagalan. Bawang merah yang ditumbuhkan di air sumur dan air cucian beras tumbuh tunas karena tidak ada gulma dan dapat diterapkan dalam berbagai kondisi. Hal ini sesuai dengan teori menurut Aini dan Aziza 2018 yang menyatakan bahwa kelebihan dari hidroponik adalah hampir tidak ada gulma dan dapat diterapkan di berbagai kondisi. Kesimpulan 1. Pupuk TSP berwarna abu-abu dan berbentuk butiran. Pupuk KCA berwarna merah atau putih dan berbentuk butiran kristal. Pupuk Gandasil D berwarna hijau dan berbentuk serbuk. Pupuk Gandasil B berwarna merah muda dan berbentuk serbuk. Pupuk kompos berwarna coklat kehitaman dan berbentuk tidak beraturan. Pupuk EM4 berwarna kecoklatan dan berbentuk cair. Pupuk urea berwarna putih dan berbentuk butiran kristal. 2. Prinsip hidroponik sederhana adalah menanam tanaman di media bukan tanah, dan unsur hara diambil tanaman dari larutan nutrisi yang mengandung zat anorganik. Bawang merah ditanam di media air dan unsur hara diambil dari senyawa kimia dan mineral yang ada di kandungan air. 3. Transportasi pada tumbuhan ditandai dengan adanya perubahan warna pada soya putih.